Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Akhirnya berjumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan latihan sederhana, latihan pemrograman sederhana untuk membuat pola. Jadi kita ingin membuat coding untuk membuat pola seperti ini dengan inputan dua buah variabel yaitu n dan m. Kemudian kode kita akan membuat sebuah pola seperti ini. Jika diinputkan n sama dengan 4, maka dia akan membentuk kotak sebanyak 4 baris. Kemudian jika m nya sama dengan 2, maka dia terbentuk sebanyak 2 kolom ya. Jadi dia membentuk semacam kotak atau rak dengan ukuran 4 kali 2, 4 baris 2 kolom. Demikian pula jika kita inputkan n sama dengan 2 dan m sama dengan 7, maka dia akan membentuk kotak dengan ukuran 2 baris 7 kolom. Berikutnya jika kita masukkan n sama dengan 1 dan m nya sama dengan 10, maka dia akan membentuk kotak dengan sebanyak 1 baris dan 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Untuk membuat pola seperti ini kita harus melihat bagian-bagian mana yang berulang. Jadi jika dilihat dari sisi baris, maka dalam satu baris ini kita melihat bahwa yang berulang adalah bagian ini ya, bagian yang kedua. Jadi yang plus yang pertama ini bisa berupa tidak diulang, dia terus saja satu kali. Kemudian bagian kolomnya ini dia ulang adalah ini, tanda spasi ini ada simbol spasi, tanda kurang, spasi, tanda tambah, kurang, tanda tambah lagi. Jadi ini yang diulang adalah yang ini ya, ini diulang, kemudian untuk kolom berikutnya diulang lagi. Kemudian ini belum selesai, untuk membuat satu kotak kita butuh sebuah pasangan ini dan sebuah pasangan simbol tegak ya, ini simbol, saya lupa namanya simbol apa. Jadi kita gambar simbol tegaknya, kemudian tanda spasi ini, spasi sebanyak 4 kali, kemudian simbol tegaknya lagi, kemudian spasi, kemudian simbol tegaknya lagi. Oke. Kemudian kalau kita lihat secara baris, ini dilihat secara kolom ya. Kalau secara baris ternyata untuk membuat sebanyak n baris ini kita butuh sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 pola ya. 5 pola sehingga kita bisa melihat perbedaannya. Jadi untuk setiap baris yang diulang adalah baris dari sini. Seperti yang tadi ya, baris pertamanya ini yang tidak diulang. Kemudian yang kedua ini diulang sebanyak 4 kali. Pola seperti ini diulang sebanyak 4 kali. Oke, ini 4 kali. Baik. Jadi kita akan kerjakan bertahap. Nanti kita buat dulu simbol yang ini dulu, satu baris ini, baru kita coba ulang ya. Kita coba langsung ke NetBeans. Kita buka NetBeans-nya. Kemudian kita buat sebuah kelas Java class, klik kanan new Java class di package ya. Klik kanan di sini di package-nya new Java class. Kemudian kita beri nama kelasnya adalah crafting code 043. Crafting code 043. Crafting code 043. Kita berikan underscore 1. Oke, finish. Kita hapus dulu komentarnya supaya terlihat lebih luas karena monitor kita kecil. Oke, di sini kita bisa langsung buat saja method main ya. Nanti kita bisa transfer ke sebuah metode tersendiri untuk menggambarnya. Tapi untuk sementara kita pakai method main saja. PS VM shortcutnya tab. Kemudian di sini kita buat sebuah input output ya. Kita mau baca inputnya lewat keyboard. Kita bisa copy ini, atau kalian bisa ketikkan ya. Ini kodenya. Input scannernya dulu. Kemudian ini hanya untuk sistematika input output ya. Sangat mudah. Run file. Supaya nanti kita bisa inputkan dua variabel A. Misalnya 12, kemudian B sama dengan 4. Oke, ini semacam perintah untuk menerima input. Atau saya ganti yang supaya tidak begitu membingungkan, saya gunakan N di sini, kemudian M-nya di sini. Oke, baik. Untuk tahap pertama saya membuat per kolom saja dulu. Jadi saya buat for-nya itu untuk mencetak pola ini. Plus kemudian kurang plus ini ya. Jadi caranya adalah kita bisa buat pakai looping di sini.
kita bisa sort dulu. Jadi saya tidak perhatikan dulu barisnya, saya cetak dulu tanda tambahnya. Coba saya run. Jadi yang bermain baru ini ya, baru tanda tambahnya saja. 3, 4, ya belum ada. Ternyata saya baru cetak satu tanda tambah. Di sini saya buat berikutnya adalah saya buat for. Jadi tanda tambah yang pertama ini, tanda plus yang pertama ini tidak diletakkan dalam looping. Kemudian yang di belakangnya baru kita buat pakai looping. Loopingnya adalah menggunakan parameter m-nya dulu ya. Ya di sini saya buat variabel for integer j sama dengan 0, dan selama j lebih kecil dari m, kemudian j plus plus. Ya di sini saya buat sebuah simbol sort. Ya simbol yang diulang ini saya letakkan di dalam for ya. Simbol yang ini satu kali saya copy, nanti biar for yang menuliskannya berulang-ulang ke kanan. Saya letakkan di sini. Paste. Coba kita run dulu, baru kita perbaiki sebentar. Run. Jadi parameter n-nya belum digunakan, misalnya 4. Yang kita gunakan adalah ini ya, parameter m-nya. Nanti dia akan membuat pola 5 pasang, maksud saya 5 ini. 5 pola ini. 1, 2, sebanyak 5 ya. Coba kita enter. Oke, dia terbentuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pola. Cuman dia belum tercetak di sampingnya. Ya, supaya dia tercetak di sampingnya, maka yang ini harus kita hapus ln-nya. Jadi menjadi system out print plus, kemudian yang dibawa pakai ln. Oke, kita biarkan ln dulu, kita lihat apa yang terjadi. Kita cuma menghapus yang di atas ya. Run file. Kemudian kita masukkan 4, ini belum digunakan. Kemudian m-nya 6, jadi dia akan buat 6 kolom. Coba enter. Ternyata yang baris pertama saja yang ditulis di sampingnya. Jadi ini harus dihapus juga. Nah, kemudian kita run lagi, kita lihat masih ada yang kurang ya sebenarnya. Kita run lagi. Masukkan n-nya sama dengan 4, belum digunakan n-nya. M-nya sama dengan 6. Harusnya tercetak 6 pasang di samping kanannya ya. 6, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sebenarnya ada yang kurang tapi belum terlihat. Di sini harusnya kata text build successful ini tercetak di bawahnya ya. Karena kalau seperti nanti teks berikutnya akan tercetak di sampingnya. Oke, sekarang saya kasih tambahkan di sini. Setelah saya selesai membuat pola ini, maka saya akan lakukan enter. Sort. Oke, sortnya kosong saja supaya dia enter saja. Untuk memindahkan teks build ini ke bawah, run file. Saya masukkan n sama dengan 4, kemudian m sama dengan 6. Oke, dia tercetak ya, sebanyak 6 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berikutnya kita akan membuat pola ini ya. Pola yang berikut adalah ini, tetapi dia sudah terhitung sebanyak 6, sebanyak baris ya. Misalnya barisnya adalah 4, berarti dia buat 1, 2, 3, 4, sebanyak 4. Yang pola di bawah ini diulang sebanyak 4 kali. Jadi yang di bawah ini mutlak harus ditulis 1 kali dulu, kemudian di bawah ini ditulis sebanyak 4 kali sesuai dengan variabel m-nya, n-nya ya, maksudnya n. Kalau n-nya sama dengan 2 berarti 2 kali saja. Ini pertama, kemudian ini yang kedua. Oke, saya abaikan dulu yang ini, saya abaikan dulu yang di tengah. Saya mau cetak saja yang di bawah. Saya langsung cetak tanda yang sama dengan yang di atas, tapi dia di dalam looping for n, jadi dia dicetak berdasarkan baris. Oke, untuk itu saya perlu looping lagi, sebuah looping untuk baris. Saya gunakan for integer i sama dengan 0, kemudian i lebih kecil dari jumlah barisnya n, i plus plus. Kemudian di dalamnya saya buat looping for j. Jadi saya cukup mengcopy saja ini, saya copy saja yang ini, saya copy, saya letakkan di bawah sini. Oke, saya format dulu supaya kelihatan rapi. Format, kemudian saya scroll pelan-pelan supaya rapi juga. Oke, jadi tadi kode kita yang pertama untuk mencetak baris yang pertama. Kemudian yang ini, setiap barisnya dia akan mengulang lagi perintah yang pertama, tapi sebanyak baris yang dibutuhkan ya. Kalau 4 baris berarti 4 diulang, 4 kali diulang. Coba kita ulang. Jadi tadi dia tetap cetak 1 baris walaupun n-nya 4 ya. Sekarang kita memfungsikan n ini. Jadi dia kalau n-nya 4 berarti dia cetak 5 kali nih ya. Dia cetak pertama 1 kali, yang keempat berikutnya tanpa menggunakan looping. Coba kita masukkan run file.
masukkan N sama dengan 4, kemudian N nya sama dengan 6, kita enter, ya dia tercetak sebanyak 5 kali ya. Ini untuk baris yang pertama, ini adalah baris yang dicetak melalui proses ini. Kemudian looping for ini akan mencetak 4 baris berikutnya. Ini 1, 2, 3, 4 baris yang ini dicetak dengan looping for. Yang pertama tidak pakai looping for i ya, maksud saya. Pakai looping for juga, tapi untuk for j ya, untuk per barisnya. Untuk kolomnya ya, untuk kolomnya dia pakai for j. Jadi yang pertama ini dicetak pakai for j ini, looping for j. Yang ini. Kemudian yang di bawah ini pakai for-nya 2 dimensi. Ada for di dalam for ya. Ada for i, kemudian mencetak kolomnya tetap lagi pakai yang sama. Saya copy paste saja yang dari yang atas. Oke, ini belum sama persis dengan yang mau kita buat. Jadi yang kita buat tadi ada ruang-ruang tengahnya, ada ruang-ruang kosongnya. Yang sebenarnya sama saja, cuma diganti simbolnya menjadi simbol tegak ini. Karena sama saja, jadi saya bisa copy paste lagi. Tapi sebelum saya copy, saya kasih komentar dulu sini supaya tidak pusing. Sini adalah baris 0. Kemudian di sini adalah baris 2. Saya kasih baris 2 saja. Baris 2. Kemudian di sini saya copy. Sini saya beri baris 1. Kemudian saya rubah ya. Ini saya rubah simbolnya saja menjadi tanda tegak ini. Kemudian ini saya ganti jadi spasi 2 kali. Kemudian simbolnya saya jadikan tanda tegak lagi. Cukup sederhana. Cuman saya ganti simbolnya ya. Tanda kurangnya saya jadikan spasi 2 kali. Oke, ini untuk mencetak ruang-ruang kosong yang ada di tengah. Oke, coba kita run file. Kemudian masukkan N sama dengan 4, enter. Kemudian M nya sama dengan 6, enter. Jadi tercetak sebanyak 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cukup sederhana. Dan ini sudah general sebenarnya. Sekali dia dibuat, kita bisa mengganti-ganti nilai N dan M nya. Coba kita run lagi. Misalnya kita mau N yang besar, misalnya 10. Kemudian M nya adalah 8 misalnya, enter, dia terbentuk ya. Oke, dia terbentuk seperti ini, 10 kali 8. Oke, baik, cukup sederhana. Mungkin kawan-kawan bisa mengembangkannya jika misalnya dia tergambar yang di diagonal saja, atau berbentuk segitiga atas, segitiga kiri. Kawan-kawan bisa mengembangkannya di rumah sendiri. Kalau kawan-kawan punya saran dan tanggapan, boleh dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Untuk source kodenya insya Allah akan saya share di GitHub. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.